tadi sore, makanya saya ingat. Terus saya bikin bikin video ini, jadi saya ingatnya itu gini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan pembahasan banyak pertanyaan juga dari pembeli, artinya konsumen saya, khususnya yang melihara ikan predator ya. Karena ikan predator itu yang kita ketahui dia ikan teritorial, untuk ikan yang bisa dikatakanlah luas ya, makan bersama sejenis yang ukurannya lebih kecil. Dan apalagi kadang-kadang banyak pertanyaan gini, Mas, ikan saya kok berantem terus, contoh kasus Oscar seperti ini. Nah, nanti akan saya bahas untuk ikan apa saja yang bisa dikonten atau digabungkan dengan sesama jenis atau lain jenis. Nanti saya kupas satu persatu untuk pertanyaan ini. Jadi mewakili teman-teman istilahnya pelanggan saya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi nanti saya akan jawab pertanyaan pertama itu seperti ini, sambil saya tak ngerokok dulu ya. Tidak salah ya, Mas, tak ngerokok ya. Agak santai sedikit, tidak apa-apa ya. Jadi untuk tadi sore, makanya saya ingat. Terus saya bikin bikin video ini, jadi saya ingatnya itu gini. Ketawa. Bocil ya. Tidak apa ya, sambil santai sedikit. Jadi gini, tadi sore ada pembeli, yaitu dia di rumah banyak ikan Oscar. Itu dia ngomong, Mas, ikan saya berantem terus, Mas. Habis itu saya tanya, untuk size-nya berapaan, Mas? Kira-kira di size 3,5 jari sampai 4 jari, Mas. Kok nggak bisa akur ya untuk ikan saya? Jadi katanya berantem terus. Nah, tadi saya kasih solusi. Nah, ini nanti saya akan apa saja yang bisa digabung. Nanti saya bisa jelaskan. Contoh kasus Oscar yang ada di atas ini. Ini kurang lebihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ekor ya. Ini alhamdulillahnya nggak berantem. Jadi pada dasarnya gini, ini tank ini dengan maksimum ukuran itu panjang 120, untuk lebar 50, tingginya 40. Nah, ini ada kurang lebihnya 13 ekor. Itu semakin banyak, semakin padat penghuninya, artinya ikan yang ada di akuarium ini itu teritorialnya dia semakin hilang. Jadi untuk intensitas berantemnya dia itu agak cenderung berkurang. Tapi beda halnya kalau di akuarium cuma ada 2 ikan atau 3 ikan, biasanya yang teritorialnya lebih tinggi itu nanti akan memulai untuk perkelahian, karena dia mewilayahi wilayahnya. Jadi itu naluri ikan ya, seperti itu. Jadi kenapa ikan berantem? Sebenarnya pertama-tama itu karena dia mewilayahi daerah kekuasaannya, teritorinya seperti itu. Makanya ikan yang datang ke teritorinya dia anggap sebagai musuh, akhirnya berantem. Untuk cara penanganannya, Mas, kenapa ikan saya berantem terus? Solusinya bagaimana? Kalau misalkan ada di tempat kalian ada akuarium kurang lebihnya misal 80 cm lah, misalnya ikannya ada 3, kalian tambahi aja 5
atau berapa. Terus nanti yang paling rewel ikan yang yang sering berantem itu dipindahkan ke tank akuarium yang lainnya, biar teritorialnya dia hilang. Terus nanti 1 hari kemudian atau setengah hari kemudian dia dimasukkan lagi ke akuarium ini, nanti diadaptasi lagi. Nah, dia nanti bisa berkurang untuk teritorialnya. Jadi cara penanganannya seperti itu, dipindah dulu di akuarium yang lain, terus digabungkan lagi. Itu cara ekstrim sih, artinya seperti itu. Kalau misalkan cara yang tidak ekstrim, bisa kalian tambah ikannya agak banyak, jadi dia teritorinya agak berkurang seperti itu. Dan tadi juga pembahasan ada pelanggan, Mas, ikan apa saja yang bisa digabungkan jadi satu di akuarium. Bisa jadi gini, ikan itu sebenarnya bisa digabungkan semuanya, asalkan kita harus melihat size-nya. Jadi itu yang terpenting. Taruhlah ada ikan 15 cm digabungkan dengan ikan 35 cm, tidak mungkin juga kan. Basicnya dia ikan predator, pasti yang lebih kecil itu dilahap alias dimakan. Bisa digabungkan atau dikontengkan yang size-nya sepadan, artinya yang size sama. Kalau misalkan contoh kasus RTC ini, kalau bagi saya itu nggak masalah sih dia dikonteng sama ikan-ikan yang lain. Sebisa mungkin jangan sampai menggabungkan ikan RTC dengan ikan yang size-nya bisa masuk di mulutnya, pasti dia lahap. Soalnya ikan yang masuk di mulutnya dianggap makanan, seperti itu. Jadi kalau bisa sepadan atau seukuran. Jadi kalau misalkan jenis apapun bisa untuk dikontengkan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya itu, Mas, ikan apa saja bisa digabungkan enggak? Bisa. Nah, itu supaya tidak berantem, cara penggabungannya seperti apa? Jadi misalkan kalian sudah ada Oscar 3, RTC 1, terus kalian akan memasukkan arwana atau ikan lainnya ya, itu bisa. Artinya harus penyesuaian dulu. Kalau saya pribadi, biar teritori yang ada di tank yang sebelumnya itu tidak terlalu tinggi, itu saya kurangi lagi 1/4 airnya. Jadi dia beradaptasi dengan air yang penambahan baru, sambil itu ikan dimasukkan. Kalau memang ikan yang ada di akuarium ini ada yang agak rewel, artinya teritorinya agak tinggi. Tapi kalau kasusnya ikan yang ada di akuarium ini ikannya pelan-pelan saja, tidak ada teritori tinggi, tidak masalah juga kalau misalkan penambahan ikan baru. Jadi itu saja tips yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi pagi. Jadi pada dasarnya ikan jenis apapun bisa dijadikan satu, asal kita perhatikan size-nya. Untuk intensitas berantemnya bisa dikurangi jika kalian tambah beberapa jenis ikan yang ada di akuarium. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat untuk tayangan ini. Mohon maaf kalau saya agak santai ini sambil ngerokok. Jadi karena ini di sela-sela kesibukan saya untuk per jam 19.30 ini saya ada kesempatan, artinya agak slow. Jadi saya bikin konten karena ingat pertanyaan tadi pagi. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jangan lupa like, comment, and share untuk video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.